Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari CGP Angkatan 9, kelompok 5. Dalam video ini, kami akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Ada Bu Dwi Irmayanti SPD dan Ibu Haifiatunisa SPD. Coaching pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan agar menghantarkan coachee untuk dapat memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai suatu keberhasilan. Sebagai coach, hal-hal yang perlu dimiliki diantaranya mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan yang utama memfasilitasi pertumbuhan dari coachee. Adapun percakapan coaching yang akan dilakukan menggunakan alur Tirta, di antaranya T, tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan tujuan yang ingin dicapai dari percakapan coaching yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta, data-data yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T dan A, yaitu tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dan dalam tahapan ini, coach akan menanyakan timeline rencana aksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Di kasus yang pertama, Bu Dwi menghadapi permasalahan dengan murid-muridnya yang kurang memiliki etika dalam berinteraksi dengan Bu Dwi. Kedekatan Bu Dwi dengan murid-muridnya yang sudah seperti teman menyebabkan murid-murid kurang memiliki rasa hormat. Selain itu, beberapa murid terkadang mengucapkan kata-kata kasar. Berikut ini merupakan percakapan coaching dari kasus yang pertama. Halo, Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar Bu Ica? Sehat, cuman saya lagi ada sedikit permasalahan sih Pak sebenarnya Iyepnya di juga sekolah ya. terpental. Bu iya. Maaf tadi pas Bu Ica WA, saya tadi lagi ada di perjalanan. Oh iya. Baru kembali sekarang. Ada masalah apa nih Bu Ica? Boleh Iya, cerita? jadi saya tuh kan ada siswa ya di sekolah ya biasa ya Bu ya. Kita menghadapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilpani, bagaimana kabarnya hari ini? Di sekolah tuh yang sekarang lagi rutin saya tangani. Mana Pak Iyep ada suaranya? Pak Iyep ke ayah Jadi siswa ini tuh Anak-anak di kelas sering bagaimana, tidak Bu? masuk sekolah gitu. Iya. Nah, jadi kalau saya tanya alasannya bangunnya kesiangan. Gitu. Pak Dudi, Terus Pak saya Mitos tanya masuk kenapa mah bangun di mute kesiangan. anu grup Katanya ieu karena malamnya main ageng. game. Gitu, dan itu tuh terjadi berulang-ulang gitu. Saya udah panggil, coba ngobrol, Bu tapi Ilpani tetap diulang aja ya? anaknya tuh mengulang lagi gitu loh. Itu sih. Oh, upami tos ready Iya. 1 2 3 ya. Itu aja dulu Bu Il, di mute dulu Itu ya. yang lain. Itu dilakukannya secara Gimana? Pak Iyep yang berulang-ulang ya lainnya Bu di ya. mute dulu sama Pak Iya, Iyep jadi bisa. udah dipanggil, udah diajak ngobrol, tapi diulangi lagi dengan alasan yang Di mute dulu sama. biar kelompok yang lain nggak kedengaran Oh, gimana? iya. Susah juga ya Bu ya. Iya, makanya ini tuh gimana gitu ya. Nah, tujuan Kelompok yang lain kedengaran nggak yang apa-apa. ingin dicapai nih dari percakapan kita ini seperti apa sih Bu? Di grup Kalau saya besarnya di sih mute, Pak. pengennya ada solusi lah gitu, apa yang harus Mana, Pak dilakukan Wal? sih terhadap anak ini gitu. Kalau kita udah ajak ngobrol ternyata masih diulangi lagi, berarti kan anak ini tidak mendengarkan Di Zoom yang satu lagi, nasihat di saya Zoom gitu. yang besar. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini supaya anak ini Diklik bisa yang ketiga, tapi berubah anak. lah gitu ke depannya. Diklik Iya. suarana di open. Bu Il sebentar ya, klik dulu yang itu, Solusinya yang mid, yang apa sih? besar, yang awal. Dari solusi bagaimana gitu ya? Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini menurut Ibu?
Kalau saya sih banyakan, yang di sebenarnya grup yang banyakan yang awal yang kita sudah saya masuk. lakukan ya Bu ya, itu saya udah coba panggil, saya Oh ajak gitu. ngobrol, terus Hmm. kayaknya Keluar dulu saya gimana harus Bu? banyak menggali Keluar dulu lagi saya. gitu ya. Maksudnya Ya setiap keluar dulu perilaku ya. anak itu kan pasti ada latar belakang gitu ya. Iya, Nah, iya, saya betul. dari obrolan Kita saya gimana Pak Yep? yang sudah saya lakukan tuh Mulai eh, aja. sebenarnya kayaknya anak ini ada permasalahan Rum. yang di rumah lah gitu Nah, ya. Jadi hayu. anak ini tuh kalau kita lihat Sok orang dari cobian latar keluar belakangnya, lanya. anak ini broken home. Kemudian Iya. dia juga punya hobi yaitu Pak Yep main jadi bola, orang yang itu namanya. jadi support Kan untuk Pak Yep orang gitu. Sip, tua. bagus. Gitu Udah ya. ada Karena kan ada rekamannya. kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, kebutuhan Udah ada kasih rekamannya, sayang bagus, gitu ya bagus. dari kedua orang tuanya. Kemudian kebutuhan juga melakukan Sip, Pak hobinya dia, Waludin, gimana kesukanya nih, dia gitu. telepon aja. Akhirnya dia berontak dan Telepon udah mengakibatkan ditelepon di Pak Udah, tadi. sama. Udah Bu, udah cara berontaknya ditelepon, itu adalah malas ke sekolah tapi gitu. gak diangkat. Coba Bu Lintang Mungkin aja saya minta sih tolong pengennya Bu Atas Lintang keluar aja. berarti biar Abi dia kan kena keluar menggali lah. itu lagi, kemudian Besok Abi bisa keluarnya. Namanya aja menemukan telepon. solusinya Minta gitu. temenin dulu. Jadi yang direkamnya Pak Waludin. Ini permasalahannya kompleksitas sekali ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Semua ya mungkin seperti itu, seperti yang Oh, Ibu Bu Lintang juga udah keluar Bu. ada permasalahan-permasalahan yang belum yang dia Assalamualaikum inginkan Pak Waludin. sesuatu. Waalaikumsalam. Nah, menurut Ibu nih ya Bu Bapak ya, udah sama Bu Lintang. apa tahapan jika Iya, diberi Bu. skala, Mm-mm. jika diberi skala Sepertinya Pak Dani untuk kalau masalah ini belum bisa masuk itu Bapak. berada di level berapa? Oh, Kalau saya jadi lihat gimana sih tuh? mungkin masih di angka 6 ya Bu ya. Bentar. Soalnya saya Enam. masih belum Assalamualaikum. Ada yang berhasil bisa gitu bantu ya nggak, Pepe? membujuk Pak anak Waludin, ini karena untuk Pak Dani konsisten ke izin, sekolah. Itu Jadi masih tanya lagi sama kadang Bu masuk, dulu ya kadang Pak. enggak gitu. biar Pak Kayaknya sih Waludin ada aja di yang level 6 ada kalau rekamannya menurut gitu. saya. Di level 6 begitu ya. Level 6 itu ya berarti masih rendah ya Bu ya. Iya, masih jauh. Nah, bagaimana mungkin Belum Ibu ada, ada Bu. cara bagaimana apa yang akan Pak Ibu Waludin lakukan masih untuk sendiri bisa atau siapa yang bisa bantu? meningkatkan PP-nya tuh Bu Lintang skalanya, atau Bu Prita? bisa Bu menaikkan Lintang Bu, levelnya ke lagi yang lebih dihubungi Bu tinggi ini. itu seperti apa? Tapi nggak ada. Mungkin kalau saya sih Oke, ini berpikiran sudah. untuk yang pertama ya terus pendekatan ke anak ya Bu ya. Iya. Dari Wah. hasil ngobrol yang Pak sebelumnya Dani sudah pada saya lakukan kejuaraan ya. Pak Dani Usha lagi diketahui kalau tanding. anak ini memang Dia lagi ada basket kebutuhan pada dasar dia. dia yang tidak terpenuhi gitu. Oh ya udah Yaitu jangan kalau lagi basket nah basket dulu kasih aja. sayang, perhatian dari orang tuanya, Ya udah nanti berarti kemudian juga kebutuhan aja kesenangannya basket dia yang dulu tidak sampai berapa tersalurkan, jam itu akhirnya berapa dia menit? berontak. Nah mungkin dari pendekatan ke anak dulu kali ya. Lagi tanding. Tuh, karena kan Besok ketika tanding dulu kita aja. ada kedekatan dengan anak, mungkin anak juga akan lebih mendengar apa yang Berarti kita Pak katakan. Awaludin Terus ini jadi host dulu sok. mungkin harus ngobrol juga dengan orang tua ya Bu ya, karena masalahnya anak ini tuh tinggalnya itu tidak dengan orang Caranya tuanya gitu. bertiga, Orang Pak tuanya Waludin pisah, bertiga. dia tinggalnya dengan neneknya. Langsung ini Jadi apa? sedangkan neneknya itu Record usianya udah sepuh gitu. Jadi agak kesulitan juga untuk ngatur anak ini nih. Sementara orang tuanya juga kan tinggalnya nggak bareng. Udah, Bu. Nah, jadi mungkin saya harus ngobrol juga dengan orang tuanya terkait pendidikan anak ini di rumah juga. Mungkin membicarakan Pak Dani lagi istirahat. minatnya dia di bola itu apakah bisa Iya, disupport oleh orang tuanya atau enggak gitu. Siapa tahu ketika disupport anak ini ada semangat gitu. Jadi anak ini selalu beralasan keinginan saya juga nggak pernah diturutin, ngapain saya nurutin orang tua, nah gitu. Nah, Mungkin perlu juga ngobrol kali ya Bu ya sama orang tua gitu disampaikan. iya Bu. Iya, jadi mungkin si anak ini berkelakuan atau berperilaku seperti itu karena ingin kayaknya udah memberi perhatian ya kalau bisa Awaludin dari sama orang Bu Lintang aja. tua, dari justru berimbasnya ke sekolah ya. Coba itu Pak apa Iya. sih Bu? Saya kan aku lagi ngejum aja nge-record segala. Nah, setelah ini Bu Lintang, maaf Bu Lintang. Lintang, boleh yang sama Lintang. tadi itu kelompok 2 ya? Kelompok akan 2 Ibu ya? lakukan kapan rencananya? Mungkin minggu ini saya akan panggil lagi anaknya untuk kesekian kalinya Bu ya. Iya, iya. Emang kalau ke anak mungkin jangan bosen kitanya ya, terus pendekatan ke anak gitu.
ngingetin lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa gitu. Terus efeknya buat dia tuh seperti apa kalau misalnya dia sering tidak masuk sekolah itu ya. Kemudian mungkin nanti selanjutnya setelah memanggil anak ini, saya mau manggil orang tuanya juga gitu. Kalau kemarin saya pernah manggil ibunya, mungkin selanjutnya manggil bapaknya gitu, karena yang membiayai anak ini nih bapaknya juga gitu, termasuk sekolah bolanya gitu. Mungkin ketika udah ngobrol, bapaknya bisa mensupport, tapi dengan catatan anak ini harus seimbang antara sekolah dengan minatnya dia gitu. Kalau Gojek ada nggak? mungkin sih minggu depan kali ya Bu ya untuk manggil orang tuanya. Kalau minggu ini saya panggil anaknya dulu, untuk minggu depan baru orang tuanya, dan mungkin perlu juga sepertinya ke kesiswaan juga gitu, karena kan masalahnya gini, anak ini kalau mau dilanjutkan sekolah bolanya itu kan harus izin 3 kali dalam seminggu. Sementara sekolah kan juga tidak akan bisa mengizinkan sebanyak itu gitu. Karena akan banyak pelajaran yang tertinggal dan saya juga tidak punya wewenang untuk mengizinkan. Jadi mungkin rencana selanjutnya setelah memanggil anak, kemudian ngobrol dengan orang tua, ini juga saya ingin mempertemukan orang tua dengan kesiswaan yang mungkin punya wewenang gitu ya Bu ya, untuk memutuskan gitu apakah diperbolehkan atau tidak gitu kan. Kalau ngobrolnya dengan kesiswaan kan mungkin akan lebih jelas nanti arahnya gitu, apakah bisa berjalan nih dua-duanya gitu. Karena kan yang menjadi permasalahan anak ini malas itu karena hobinya dia yang tidak turuti gitu. Memang minatnya itu di bola gitu. Anaknya juga kalau di kelas itu memang tipe anak kinestetik ya Bu, kalau saya lihat gitu memang. Jadi kalau di kelas itu dia ya ngejailin temennya aja. Itu memang dia lebih betahnya tuh di luar sekolah. Cuman kan harapan orang tua juga harapan saya sebagai guru kan seimbang lah antara pendidikan dengan hobi gitu. Jangan sampai mengikuti hobi tapi pendidikannya tidak diteruskan gitu, supaya ada seimbang lah gitu. Nah mungkin nanti minggu ini manggil siswa, minggu depan manggil orang tua juga, saya pertemukan juga dengan kesiswaan sekalian gitu. Itu seperti itu mungkin rencana nanti. Itu ya rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ya. Ada pendekatan dengan si anak, ingin memanggil gantian ya orang tuanya ya, ibu bapaknya, sama pihak dari kesiswaan juga. Nah, bagaimana sih Ibu bisa memastikan kalau rencana-rencana tersebut bisa berjalan? Ya, kalau terlaksananya rencana ini insya Allah sih bisa dilakukan ya Bu ya. Soalnya sempat ngobrol juga dengan BK waktu itu, kemudian sempat ketemu juga dengan kesiswaannya, saya udah ngobrol sedikit, ada permasalahan seperti ini. Kemudian kesiswaannya itu mengatakan nanti dipanggil aja gitu, nanti saya mau ngobrol katanya gitu. Kan memang di sekolah itu juga ada beberapa siswa yang jadi atlet Bu ya, dan sekolah juga tidak melarang gitu. Sekolah juga tidak melarang ketika ada siswa yang menjadi atlet gitu, pasti disupport. Cuman dengan syarat dan ketentuan juga kan Bu ya, gitu. Betul. Mungkin nanti kesiswaan yang bisa menyampaikan itu secara langsung, insya Allah bisa dilaksanakan karena sudah ada koordinasi gitu dengan kesiswaannya. Seperti itu. Betul sekali Bu. Memang harus harus continue ya kalau menghadapi murid seperti ini. Jadi kita jangan bosan-bosan seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi harus ada banyak yang terlibat, mulai dari orang tua, kesiswaan, beserta yang lain ya. Nah, apa sih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah siswa saya ini,
yang pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang permasalahannya. Jadi akar permasalahannya itu dari mana. Kemudian kita lakukan pendekatan kepada siswa, Iya, supaya dia itu mau lebih mendengar gitu loh, Bu. iya. Saran-saran dari kita gitu. Kemudian memikirkan, dia bisa berpikirlah gitu untuk masa depan dia sendiri nanti ke depannya seperti apa. Nah, selain itu juga harus berkoordinasi juga dengan orang tua karena kebetulan orang tuanya berpisah, jadi Iya, saya harus memanggil keduanya gitu, ke ibunya juga ke bapaknya. betul, betul. Nah, selain itu juga perlu kolaborasi juga ya Bu ya untuk Iya, menangani siswa ini tentunya dengan BK juga dengan kesiswaan karena ada hal-hal yang tidak bisa saya putuskan di sini gitu. iya, Jadi perlu bantuan, perlu kolaborasi juga dengan pihak lain gitu supaya nanti orang tuanya juga paham gimana konsekuensinya ketika kekeh mau mau memutuskan untuk sekolah bola, nanti iya. sekolahnya ketinggalan gimana konsekuensinya gitu. Ya intinya untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu kesabaran satu untuk menghadapi siswanya. Yang kedua perlu kolaborasi juga dengan guru lain dan Semua pihak-pihak yang pihak ya. berwenang, pihak sekolah gitu. Itu Betul mungkin sekali. Bu. Iya. Iya, semoga permasalahan yang sedang Bu Ica alami segera dapat terselesaikan dengan baik, Amin. dapat menemukan titik terang sesuai dengan harapan-harapan Bu Ica. Semoga rencana-rencana yang sudah Bu Ica buat segera terrealisasikan dan semua bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Iya. mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita ya Bu Ica ya. Iya Bu Dwi, saya juga ini makasih ya Bu sudah Iya, mendengarkan curhatan saya dengan ngobrol seperti ini kan saya jadi tahu gitu bagaimana saya harus bersikap, apa yang harus saya lakukan, rencana apa yang harus saya laksanakan gitu untuk memecahkan masalah ini. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Ica, sama-sama. Sukses untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, Bu Ica memiliki satu orang murid yang bermasalah dengan kehadiran. Murid tersebut seringkali tidak masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun. Hal ini disebabkan karena murid tersebut main game hingga dini hari. Bu Ica sudah mengingatkan beberapa kali, namun murid tersebut tetap tidak berubah. Berikut ini merupakan percakapan coaching dari kasus yang kedua. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ica. Gimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Baik sih ya, cuman ada sedikit yang mengganjal gitu Bu Ica. Oh gitu, apa itu yang mengganjal? Barangkali Bu Dwi bisa cerita ke saya. Iya Bu Ica, maaf nih mau mengganggu waktunya juga ya. Nggak masalah Bu, diganggu aja terus. Ya saya ingin berbagi bukan berbagi ya, ingin bercerita tentang masalah saya, barangkali Bu Ica juga pernah mengalami, jadi saya ingin sharing aja nih Bu. Begini Bu, saya mempunyai masalah ya di sekolah itu tentang rendahnya sikap salah satu murid yang tidak menghargai saya sebagai gurunya. Iya. Jadi ini kan saya sekarang wali kelas 5 nih Bu. Saya baru tahun ini nih berada di kelas 5. Sebelumnya saya berada di kelas 1. Iya. Ya, baru kali ini saya di kelas 5. Nah, mungkin ini yang menjadi permasalahan awalnya ya. Waktu mereka kelas 1 itu kan saya juga wali kelasnya. Kalau di SD itu kan jadi untuk kelas rendah sama kelas tinggi itu ada perlakuan yang berbeda ya. Iya, betul. Apalagi untuk kelas 1 SD. Jadi peralihan dari TK. Jadi kita itu sebagai guru harus lebih merangkul. Itu kan biasanya murid suka takut, suka apa ya, takut karena
karena di SD itu takut gurunya galak-galak seperti apa. Jadi saya itu harus lembut, harus pokoknya penuh dengan kasih sayang sampai mereka merasa nyaman. Nah, karena mungkin itu dari pertama saya ngajar, saya berada di kelas 1. Nah, itu terbawa dari perlakuan saya ke anak-anak kelas 5 sekarang pun seperti itu. Jadi mungkin anak-anak nggak apa-apa, ibunya mungkin waktu kelas 1 juga ibunya baik, nggak pernah marah. Iya. Nah, saya memperlakukan mereka itu seperti teman ya. Jadi kalau misal ada yang bermasalah, membuat masalah, saya tidak pernah marah, hanya saling mengingatkan dengan bercanda-candaan seperti itu. Nah, setelah dilihat-lihat, setelah diperhatikan beberapa bulan, kok sebagian anak-anak itu seperti ada yang berbicara kasar, ada yang pokoknya ketemu saya tidak salim, jadi sopan santunnya itu tidak ada gitu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Terus yang paling menjadi masalah itu satu anak yang sangat berubah sekali sikapnya, sopan santunnya sudah tidak ada. Pokoknya selalu berkata kasar. Nah, itu Bu yang menjadi permasalahan saya, yang mengganjal di hati pikiran saya itu. Iya, itu yang bikin mengganjal ya, Bu. Jadi mungkin di sini sebelumnya Ibu juga ngajar di kelas 1 dan anaknya juga udah pernah diajar sama Ibu, Bu Dwi baik gitu ya. Jadi mungkin sekarang jadinya sikapnya banyak yang karena menganggap teman mungkin ya Bu ya, anak-anaknya. Jadi malah dari situ sopan santunnya yang kurang ya Bu ya, dari sikap, dari ucapan mungkin ya gitu. Jadi itu ya Bu ya permasalahannya. Nah, ini dari ngobrol kita yang singkat ini Bu ya, kira-kira nih tujuan apa sih yang ingin Bu Dwi capai gitu dari percakapan kita sore ini? Iya, tujuannya sih saya ingin mengembalikan ya, khususnya ke anak yang satu ini, supaya dia menjadi anak yang berprestasi. Karena sebelumnya kan anak ini waktu kelas 1 selalu mendapat nilai tertinggi dan peringkat 1, malah dari peringkat 1 ke peringkat 2 itu perbandingannya jauh sekali gitu. Nah, tapi pas di kelas 5 ini malah nilai-nilainya anjlok, terus tidak mendapat peringkat pula, terus sopan santunnya sangat dikatakan sangat rendah ya, sangat rendah. Ya, jadi tujuan saya ingin mengembalikan anak-anak saya semua menjadi anak-anak yang lebih sopan santun mungkin ya, berakhlak mungkin, menghargai saya sebagai gurunya, bukan hanya saya tapi guru-guru yang lain gitu. Betul. Jadi Ibu ingin anak-anak tuh kembali menjadi anak-anak yang sopan, yang manis ya Bu ya, yang apalagi nih yang satu anak ini ya ada perubahan gitu ya, dari segi perilaku, dari segi prestasi, mungkin itu yang ingin Ibu gali dari situ mungkin ya Bu ya. Ada apa mungkin kenapa anak ini berubah gitu ya. Nah, kalau melihat situasi sekarang ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Ibu ada di level berapa nih kira-kira? Mungkin antara di level 60 ya. Berada di level 60. 6 ya? Iya. Ada di level 60, di level 6. Iya, kenapa Bu Ibu berpikir ini ada di level 6 gitu? Karena ya ini kan sudah sangat situasinya sudah sangat, menurut saya sudah sangat tidak menyenangkan ya. Mengkhawatirkan ya kalau anak-anak seperti itu cuek terhadap guru, berkata kasar, terus berani gitu ya, berani melawan seperti itu kan suatu kekhawatiran yang sangat luar biasa ya bagi saya. Iya, betul ya Bu ya, sebagai seorang guru, sebagai orang tua ya Bu ya, melihat siswa kita berkata tidak sopan gitu ya, ada kekhawatiran mungkin dari Bu Dwi dan mungkin tidak nyaman juga ya Bu ya di kelasnya. Nah, kalau melihat kondisi seperti sekarang ini nih, kira-kira apa
rencana Ibu ke depan? Bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi situasi yang sekarang ini? Ya, sebelumnya sebelum membuat rencana yang ini ya, ada beberapa rencana yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya terapkan. Namun sebelumnya saya sudah punya rencana yang sudah saya laksanakan sebelumnya ya, yaitu mengubah posisi kontrol saya yang tadinya teman menjadi manajer yang ada tegas-tegasnya gitu ya. Tapi itu ternyata tidak kurang berhasil gitu. Untuk anak yang lain berhasil, lumayan berhasil gitu ya. Tapi untuk anak yang satu ini tidak berhasil. Kalau saya tegas sedikit, nih dia malah nangis, berkata apa, malah nambah seperti ibu berubah, ibu jadi jahat, katanya seperti itu. Nah, lalu saya akan merubah rencana-rencana saya, seperti yang pertama mendekati anak tersebut, mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada permasalahan yang dia tidak bisa ungkapkan, ada permasalahan di rumah yang mungkin mengganggu pikiran dan kebiasaan perlakuan dia menjadi seperti ini. Dengan pendekatan yang kontinu, mungkin saya harapkan sih bisa berubah ya sedikit demi sedikit. Itu rencana saya yang pertama, akan mengadakan pendekatan yang lebih intens dengan anak tersebut. Nah, rencana yang kedua, saya akan mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama, keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama ya, dengan semua semua murid yang dilibatkan. Jadi dibuat sama-sama. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, saya berharap anak-anak tahu ini nih keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau ada yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka mereka tahu apa konsekuensi yang harus mereka hadapi dan harus mereka patuhi. Itu mungkin seperti itu Bu Ica, itu rencana-rencana saya. Ya, sudah bagus ya Bu ya. Bu Dwi sudah punya gambaran nih untuk menghadapi situasi ini. Tadi mengubah posisi kontrol gitu ya. Mungkin adaptasi Bu ya, yang tadinya kelas 1, kemudian ketemu lagi di kelas 5. Jadi mungkin tadi Ibu sudah punya rencana mengubah posisi kontrol, walaupun ini tidak bisa diberlakukan untuk semua siswa ya Bu ya. Dan mungkin ada siswa tertentu tadi yang Ibu ceritakan itu, anak ini ternyata harus diajak bicaranya, ngobrolnya dari hati ke hati gitu ya, karena anak ini ternyata baper gitu ya ketika kita berubah sikap gitu, tadi Bu Dwi cerita. Nah, mungkin ini juga pendekatannya perlu dilakukan secara kontinu juga, tadi Bu Dwi sudah punya rencana itu ya. Kemudian rencana yang selanjutnya tadi membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa membuat suasana kelas Ibu menjadi lebih nyaman, anak-anak bisa mengontrol kata-katanya, sikapnya gitu ya Bu ya, supaya kelasnya lebih nyaman. Nah, kira-kira ini nih Bu Dwi kan sudah punya rencana-rencana nih. Kira-kira ini mulai dilakukannya kapan ya Bu? Mungkin secepatnya ya Bu Ica ya, setelah kita ada perbincangan seperti ini, pikiran-pikiran saya, ide-idenya menjadi terbuka, karena sudah berbagi, mungkin akan segera saya lakukan, mungkin besok akan segera saya laksanakan rencana. Mulai besok ya Bu ya, untuk pendekatan ke anak atau keyakinan kelas nih yang dimulai dari besok nih. Mungkin dari pendekatan dulu ya, pendekatan dulu. Anak itu secara individu kan, secara individual. Kalau untuk keyakinan kelas bisa besok juga, karena berbeda kan, berbeda ininya, berbeda timingnya. Gitu. Nah, kalau untuk pendekatan yang individu ini Bu, kira-kira apakah anak dipanggil satu-satu atau mungkin anak tertentu aja yang mungkin penanganannya perlu penanganan khusus gitu? Kalau dipanggil pada waktu tertentu, sepertinya takutnya nanti, kenapa saya dipanggil? Takutnya ada betul. Gitu. Jadi anak ini kan kebiasaannya suka nyemperin saya nih ke meja saya. Nah, pada saat-saat seperti itu tuh akan saya mulai ajak bicara seperti itu. Atau saya nyamperin dia ke bangkunya, terus duduk di sebelahnya,
ya melalui seperti itu mungkin Bu. Ya, Jadi jadi di sela-sela waktu ya, di sela-sela waktu belajar di kelas ya. Jadi Bu Ya. Dwi bisa mendekati anak ini gitu, ngajak ngobrol sedikit ya. Kalau keyakinan kelas mungkin bisa secepatnya ya Bu ya, Ya, supaya betul. bisa segera dilaksanakan ya. Nah, ini udah bagus ya Bu Dwi, udah tahu nih apa saja yang harus dilakukan dan kapan akan mulainya gitu ya. Kira-kira nih untuk melaksanakan rencana ini nih, siapa saja yang bisa Ibu mintai dukungan nih? Tentunya untuk dukungan pastinya dari orang tua saya. Iya. Saya akan menghubungi orang tuanya barangkali di rumah, apakah kelakuan anaknya di sekolah dan di rumah itu sama, atau mungkin menanyakan mungkin ada masalah di rumah hingga membuat anaknya berubah dari segi nilai dan perilakunya mungkin ke orang tua. Terus yang kedua, saya akan minta bantuan dan minta dukungan kepada ibu guru agama ya, ibu guru PAI-nya, karena di situ kan kalau di PAI kan terdapat materi tentang akhlak, sopan santun, akhlak akidah seperti itu ya, mungkin lebih diterapkan, lebih ditegaskan gitu, diperkuat lagi dengan pelajaran dari PAI seperti itu Bu. Iya, betul ya Bu ya, karena kita tidak bisa mendidik anak itu sendirian ya. Mungkin tadi betul Bu Dwi sudah katakan perlu dukungan dari orang tua supaya bisa di rumahnya gitu ya, dididik di rumahnya, juga ke guru agama mungkin yang bisa menanamkan juga nilai-nilai positif gitu ya, yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, kalau harapan Bu Dwi sendiri, harapan yang ingin Bu Dwi capai setelah rencana ini dilaksanakan itu kira-kira apa ya Bu? Ya, harapan saya ingin semua rencana saya berjalan dengan baik dan lancar, semua anak menjadi anak yang manis lagi, anak yang berprestasi lagi, bisa lebih sopan santun lagi terhadap guru maupun teman-teman, juga lingkungan sekitar. Nah, mungkin seperti itu Bu Ica harapan-harapan saya, dan semoga setelah semuanya tercapai, ya saya ingin meningkatkan skala yang tadinya berada di 60 itu menjadi ya 80 dulu gitu ya. Ingin menaikkan skalanya jadi lebih baik. Jadi kan enak juga ya kalau situasi di kelas kondusif seperti itu. Iya, situasi belajarnya nyaman ya Bu ya. Jadi lebih kondusif, kita juga enak, anak-anak juga enak, nyaman gitu. Nah, kalau dari obrolan kita sore ini nih Bu, kira-kira bagaimana kesimpulannya kalau menurut Bu Dwi? Ya, sebagai seorang guru, saya sadar ya, tadinya yang saya kejar itu menyelesaikan materi atau kurikulum sesuai dengan target yang harus diselesaikan. Jadi terus saya mengejar, karena kelas 5 banyak materinya kan, jadi terus saya mengejar materi supaya tidak ketinggalan dari yang lain gitu. Nah, hingga saya melupakan komunikasi gitu dengan anak ya, karena target saya yang ingin tercapai dalam pembelajaran itu. Nah, setelah adanya kejadian seperti ini, saya akan lebih mendekatkan diri ke anak, tapi tidak membuat mereka menjadi tidak menghargai saya. Saya akan melakukan pendekatan secara emosional, baik secara individu, persiswa, mungkin seperti itu Bu. Jadi ya saya ingin memperhatikan anak-anak bukan hanya dari materi-materi pelajaran aja ya. Saya ingin memperhatikan mereka secara emosional, kesiapan mereka dalam belajar itu seperti apa, terus masalah-masalah yang mereka hadapi di rumah seperti apa. Jadi membuat nantinya akan membuat pembelajaran di sekolah, di kelas menjadi lebih kondusif dan membuat mereka nyaman seperti itu Bu, dengan kesiapan belajar yang sudah matang mungkin ya, seperti itu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Ternyata tadi Bu Dwi juga sudah mengetahui, ternyata peran guru itu bukan cuma mengajarkan materi, tapi juga kita punya PR,
memperbaiki mungkin perilaku anak yang tadinya kurang baik gitu ya Bu ya. Kemudian kita Iya. juga harus tahu juga latar belakangnya. Nah, tadi Bu Dwi sudah tahu nih permasalahan ini kira-kira apa yang harus dilakukan, rencana juga sudah mulai disusun dan sudah tahu ya Bu ya. Betul, Tadi siapa saja pihak-pihak yang perlu kita mintai mintai bantuan dukungan. untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, mudah-mudahan permasalahan siswa ini segera selesai ya Bu ya, sehingga Iya. nanti tercipta suasana belajar yang nyaman, anak-anak juga punya perilaku yang baik, kata-katanya juga baik gitu ya Bu ya. Betul. Tuh Betul mungkin sekali, Bu. iya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, Bu Dwi. Amin. Tetap semangat, tetap sabar, membimbing anak-anak ya Bu ya. Iya betul Bu Ica. Tuh mudah-mudahan Harus mulai jadi lebih nilai pelan. ibadah untuk Bu Dwi. Amin, amin. Ya mungkin cukup sekian untuk obrolan kita hari ini ya Bu Dwi. Iya Bu Ica, terima Mudah-mudahan kasih nanti sekali ya. sama-sama mudah-mudahan nanti banyak ngobrol dan sharing lagi kita ya Bu ya Iya, ke depannya. iya Bu. Ya, demikian Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai coaching dengan Alur Tirta. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.